sosial medianya Zona EBT memang kita ke arah renewable energy, energi terbarukan. Sering juga nih ngadain kelas-kelas webinar, mini kelas, dan informasi-informasi lainnya. Tapi kita, ataupun aku juga nih sebagai anak muda gitu ya, gimana sih kita bisa berkontribusi, bisa juga ikut align dengan energi terbarukan ini, yang memang sekarang lagi santer banget nih digaungkan di Indonesia, di dunia, mengikuti dengan zaman pendidikannya, gitu. Nah, pada malam hari ini, kita kedatangan 3 speaker yang keren-keren banget, yang juga berkompeten di bidangnya, berkompeten di bidang renewable energy, yang juga education-nya, di edukasinya itu nggak main-main, teman-teman. Ketiga speaker kita ini pasti keren-keren banget, teman-teman udah lihat di flyer-nya gitu ya. Aku sapa dulu deh, ada Mas Indu, Mas Brian, dan Mas Ahmad. Selamat malam, Mas. Sudah bergabung kah? Ya, selamat malam Mbak Fiana. Heeh, Halo, selamat malam. oke. Baik-baik, selamat malam. Terus para speaker kita malam hari ini, sebelum kita berbincang gitu ya, bertalkshow dan berdiskusi bersama, aku izin untuk minta tolong sama staf Zona EBT ditampilkan rangkuman CV nih dari beliau-beliau ini. Dari beliau-beliau ini, yang mana nanti bakal berdiskusi sama kita bareng-bareng. Karena memang ketiga speaker kita gitu ya, ini berasal nggak dari Indonesia gitu, asalnya dari Indonesia, cuma domisili dan pendidikannya nih keren-keren banget nih. Dimulai dari Mas Ahmad Fauzi gitu ya. Dari education dan work experience-nya sendiri, beliau ini menjabat pernah gitu ya di Doctor of Chemical Engineering di Tianjin University. Aduh, saya sampai belibet gitu ya bacanya, karena memang lulusan dari Tianjin University. Lalu juga beliau ini sebagai researcher di Research Assistant Department dan juga Master of Chemical Engineering di Harbin Institute of Technology. Boleh next ke speaker kita yang kedua? Oke, selanjutnya ada Mas Sindu Daniarta gitu. Education dan work experience-nya, beliau ini merupakan international PhD degree di Wrocław University of Science and Technology. Beliau juga merupakan engineering di Budapest University dan juga Instructor of Research Development di SMN 7 Yogyakarta. Dan untuk speaker kita yang terakhir, boleh next? Oke, speaker kita yang terakhir di Mas Brian Tejakusuma. Beliau ini merupakan Master Mechanical Engineering di ISI University. Di University Duisburg Essen. Wah, nanti boleh dikoreksi ya Mas cara baca saya gitu ya. Next, beliau ini working student juga nih di Sims Energy Gas Turbine, dan beliau juga merupakan working student di RWE Technology International. Wah, keren-keren banget nih. Dari sekilas gitu ya, rangkuman CV mereka aja udah benar-benar penasaran gitu. Bagaimana nantinya edukasi ini bisa mempercepat atau meng-empowering kita anak-anak muda gitu. Boleh karena perkenalan CV terlalu singkat gitu ya, boleh dong untuk, para speaker kita perkenalan diri lagi nih dari Mas-mas semua. Boleh dari Mas Brian mungkin ya? Boleh Mas, perkenalin diri dulu nih, biar nggak Oke, salah-salah. terima kasih Mbak Fiana. Tes dulu suara, apa suara saya bisa masuk? Aman Kedengaran Mas. suara saya? Oke, sip. Oke, perkenalkan namaku Brandi Aksuma. Aku adalah salah mahasiswa di University Duisburg Essen. Dan sepertinya ada sedikit salah catatan di CV saya. Saya baru mulai master, jadi bukan dari 4 tahun lalu, saya baru mulai master. 2019 tuh saya baru mulai kuliah di Jerman. Dan jadi sekarang lagi menempuh master di bidang teknik mesin. Pendalamannya saya ambil energy and environmental engineering, jadi teknik energi dan lingkungan. Sekarang ini di samping kuliah saya juga anggota dari PPI Dunia di bidang komisi energi, dan juga di samping waktu saya juga kerja part time sebagai working student di Siemens Energy di
bagian gas turbin R&D. Nah, di kerjaan ini jadi kita cari research dan development untuk gas turbine supaya dia bisa berjalan dengan tidak cuma dengan gas natural gas. Saya udah kebiasa sih sampai lupa bahasa Indonesia apa. Jadi diganti dengan menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar ya. Nah, kalau sebelumnya itu saya juga berpengalaman di RWE Technology International. Itu saya membantu proyek-proyek dalam mengembangkan alat untuk mendukung proyek elektrolisis, jadi memproduksi hidrogen dari air, memecahnya jadi hidrogen dan oksigen. Well, kurang lebih itu aja sih yang bisa saya ngomong. Oke, dengan mau memperpanjang waktu juga supaya yang lain juga dapat jatah untuk bicara. Oke, dari rangkumannya udah kebayang ya teman-teman, Mas Brian ini itu lagi mengambil master begitu ya, berarti ya nggak kalah beda gitu seumuran ya Mas ya. Boleh next ke Mas Ahmad Fauzi. Selamat malam Mas Ahmad, sudah bergabung? Tadi saya kontak Mas Ahmad, dia katanya lagi di waiting room, belum masuk. Bisa dicek lagi. Oke, boleh. Oke. Boleh minta tolong di staff zona ABT ya, boleh dicek nih Mas Ahmad sudah bergabung atau belum. Oke, kita next gitu ya. Sambil menunggu Mas Ahmad juga, ada Mas Sindu Daniarta. Selamat malam Mas Sindu. Halo, selamat malam. Oke, boleh Suara saya terdengar? perkenalkan. Oke. Aman Mas. Jadi saya saat ini mengambil PhD di Politechnika Wrocławka di Poland, ambil jurusannya sebenarnya unik karena ini merupakan multidisiplinary dari bidang environment, mining dan energy. Jadi kebetulan saya juga mengambil namanya istilahnya co-tutel dalam artian dual degree antara Politechnika dan Universitas di Budapest. Jadi di Budapest saya juga ambil PhD juga. Jadi sekarang lagi proses MOU di kedua universitasnya. Nah itu topik saya itu lebih ke bagaimana cara membuat suatu pembangkit listrik itu dari basis thermal. Jadi bagaimana mengkonversi energi panas, baik itu dari geothermal, dari nuklir, dari waste heat, dari solar thermal, atau renewable yang lain, dalam artian thermal, ke energi listrik. Namun dibentuk dalam sekompak mungkin dan semodular mungkin. Jadi kalau tadi Mas Brian bicara terkait gas turbine, itu kan besar banget. Nah ini saya membuat skala mikro mininya. Jadi kita membuat sekompak mungkin bagaimana caranya dia bisa mobile. Nah itu idenya. Kemudian tadi dijelaskan juga saya SMA itu terlalu jauh. Jadi saya dulu juga bantu ngajar-ngajar di SMA, betul. Kemudian apalagi ya, yang baru-baru ini saya dulu ketua Komisi Energi di PPI Dunia 2020-2001. Kemudian saya juga saat ini visiting researcher di London University sama di Center of Energy Research in Budapest. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Ahmad mungkin. Oke, baik. Berarti sedang mengambil PhD ya Mas ya? Iya, saya S1, S2, S3 ini ngambil energi semua. Oke, baik. Ini kedua speaker kita dari PPI Dunia juga. Boleh dong Mas Ahmad di-share perkenalan diri dulu nih. Siapa tahu tadi saya salah baca gitu ya di CV-nya. Boleh silakan Mas. Ya, nama saya Ahmad Fauzi. Saya saat ini sedang ambil S3 Teknik Kimia di kampus Tianjin, lebih tepatnya di Universitas Tianjin ya di Cina. S2 saya di XIT Harbin, Institut Teknologi Harbin lebih tepat namanya. S1 saya di TS di Surabaya,
saya ambil juga teknik kimia, jadi saya teknik kimia dari S1, S2, S3 itu linear teknik kimia semua. Dan kalau bicara tentang penelitian saya ini di bidang elektrokimia ya. Sekarang saya topiknya tentang elektrokatalis untuk konversi CO2, karbon dioksida menjadi bahan bakar atau bahan kimia lainnya ya, untuk digunakan di bidang industri menggunakan energi listrik. Jadi menggunakan elektrokatalis. Sedangkan S2 saya juga elektrokimia. Elektrokimia di bidang water splitting, yaitu memecah air menjadi hidrogen ya, lagi dengan bantuan listrik. Jadi sekarang saat itu adalah penelitian saya saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad gitu ya perkenalan dirinya supaya teman-teman di sini makin kenal juga gitu ya dan makin kebayang gitu sebenarnya background dari teman-teman speaker kita ini dari mana aja ya. Kalau misalnya saya simak gitu ya, ketiganya ini melanjutkan pendidikannya di luar negeri gitu. Ketiganya dari mungkin ada S2, S3 gitu, bahkan ada yang S1-nya di luar negeri juga. Nah, gimana nih Mas-mas kalian gitu ya, kenapa sih memilih mengambil jurusan yang sekarang gitu ya? Tadi ada di bagian teknik kimia, turbin juga gitu. Mengapa mengambil jurusan yang saat ini digeluti dan kenapa lebih milih di luar negeri gitu? Boleh dari Mas Ahmad dulu kali ya? Saya Silakan lagi Mas. ya. Kalau saya ambil kimia karena kimia itu basis ya. Kimia itu dasar dari kehidupan kita. Jadi tidak ada aspek yang tidak dipengaruhi oleh kimia. Dengan memahami kimia ya, kita bisa melihat jalan lain ya, memahami sekeliling kita. Misalnya pakaian saya ini ya, pakaian saya ini terbuat dari bahan polimer, namanya polyester, yang resinya PET. Kalau boleh tahu, itu PET itu adalah bahan dasar pembuatan botol plastik ya. Jadi dari situ tuh kita tahu, oh ternyata botol plastik itu dari PET. Bahan dasarnya dari pakaian juga bisa dibuat. Jadi dengan recycle botol plastik, plastik polyester, kita bisa membuat bahan garment untuk bahan benang sintetis ya. Dan selain polyester juga ada bahan sintetis lainnya yaitu nilon ya. Jadi dari teknik kimia kita ini orang teknik kimia berusaha mengaktualisasinya, yaitu dengan produksi bahan pakaian menggunakan nilon dan polyester ya, yang kita produksi di industri ya. Dan itulah yang membuat sekarang itu pakaian itu lebih murah ya. Sebelum era benang sintetis itu pakaian-pakaian itu cukup mahal ya, karena menggunakan bahan organik ya, bukannya seperti dari kapas dan sebagainya ya. Namun sejak benang sintetis semuanya jadi lebih murah, dan itulah peranan dari orang teknik kimia ya. Dan sekarang di bidang energi pun sekarang orang teknik kimia sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian tentang baterai ya, untuk elektroda, mulai dari karbon, dari nikel yang sekarang lagi populer sekali. Jadi saya di sini bangga ya sebagai orang teknik kimia ya. Saya merasa saya bisa memberikan perubahan besar di dunia. Nah, sekarang kenapa saya ambil teknik kimia di luar negeri, kenapa di Cina? Karena S1 saya sudah di Indonesia ya. Jadi ya saya coba ambil tantangan S2 dan S3 di luar negeri. Lalu kenapa saya ambil dari Cina? Karena banyak kampus berkualitas di Cina saat ini ya. Jurusan saya teknik kimia menduduki posisi 3 di ranking ya. Di bawahnya Tsinghua dan juga MIT. Jadi teknik kimia di Tianjin University ini termasuk yang terbaik di dunia. Selain itu juga banyak beasiswa yang disediakan pemerintah Cina bagi orang-orang di Indonesia ya, bukan hanya Indonesia, tapi juga negara lainnya. Biaya hidup di Cina juga tidak mahal, jadi kita tidak perlu terlalu bingung juga tentang biaya hidup dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya seperti Jepang yang mungkin agak mahal. Juga fasilitas riset, dana penelitian juga semuanya sudah disediakan ya dari kampus ya. Jadi tidak perlu pikir-pikir ya, asal belajar, kemudian melakukan riset dengan baik, kita bisa lulus, kita bisa publish paper, mungkin bisa publish paper hingga IF di atas 10 ya. Jadi sangat bagus sekali. Sekarang sendiri saya sudah publish 5 paper selama masa studi saya di Cina.
Oke, itu dari Mas Ahmad. Boleh dilanjut Mas Indu, lalu nanti dilanjut sama Mas Brian ya. Silakan Mas Indu. Oke, tadi pertanyaannya terkait mengapa ngambil jurusan terkait energi, kemudian kenapa di luar. Kenapa di energi? Satu, waktu itu saya SMA itu ambil IPA, kemudian dilihat-lihat ada teknik elektro. Namun waktu itu karena sangat kompetitif dan saya pengen energi, dalam artian kenapa kok energi, waktu itu memang saya suka fisika. Nah, dari situ, dari bekal itu, fisika dan matematika, saya, oke, cari peluang. Yang energi mana saja? Oh, ternyata ada mesin, ada elektrik, ada kimia, kemudian ada yang lain-lain. Kemudian waktu itu karena saya domisilinya di Jogja, di UGM kan ada namanya teknik nuklir dan teknik fisika. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, kenapa kok ada teknik fisika, apa bedanya teknik fisika dan fisika murni? Nah, dari situ saya lihat lagi ke dalam, oh ternyata di teknik fisika itu ada konsentrasinya energi, sistem kontrol, dan yang lain-lain. Nah, mulai dari situ saya tertarik. Kemudian waktu di S1 saya mempelajari mempelajari terkait energi, tapi lebih ke energinya itu ada apa ya, konsentrasinya lagi, dan saya lebih tertarik ke energi thermal atau heat itu sendiri. Jadi basisnya itu lebih ke termodinamika. Nah, dari situ saya mulai tertarik lebih jauh, dan waktu itu ada peluang untuk lanjut di luar negeri. Tanpa pikir panjang, saya langsung ambil peluang itu. Waktu itu saya apply beasiswa namanya Stipendium Hungaricum. Waktu itu masih tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, saya apply di situ. Terus lambat laun kok makin suka di termodinamika. Terus lanjut lagi ke PhD. Kenapa di luar? Nggak hanya terkait, sebenarnya nggak hanya terkait energi, tapi saya juga senang jalan-jalan, makanya saya pilih ke luar negeri. Itu sih salah satunya. Paling itu saja sih yang bisa saya sampaikan, kenapa kok bisa masuk atau belajar di energi dan di luar negeri, kenapa. Halo, apa suara terdengar? Kayaknya Halo, halo. Mbak Oke. Viana ya. Iya, masuk. Iya, mohon maaf tadi jaringannya agak keluar-keluar nih saya. Boleh Mas Brian dilanjut? Oke, lanjut untuk dari pertanyaan, kenapa aku ambil kuliah teknik mesin? Nah, sebenarnya alasan aku kok nggak beda jauh mungkin dari Mas Sindu. Awalnya aku sebenarnya mau ambil energi terbarukan untuk sarjana saya. Cuman di Jerman ini relatif kalau untuk masih level sarjana itu mereka mulai dari hal yang lebih general dulu, makanya lebih ke teknik mesin, teknik elektro, dan saya pribadi lebih condong ke teknik mesin, maka pilih teknik mesin. Dan juga kalau kenapa pilih bidang energi, soalnya memang energi itu dibutuhkan di mana-mana di zaman sekarang ini. Kayak listrik, untuk produksi listrik kita butuh energi. Untuk di tenaga industri seperti untuk smelting atau penambangan juga membutuhkan energi untuk menghasilkan energi panas dan lain sebagainya. Makanya energi itu penting banget. Gimana kita cara mengkonversi satu bentuk energi ke energi lain itu harus dipelajari, karena setiap energi itu juga punya penggunaannya sendiri-sendiri. Makanya aku pilih ambil kuliah di bidang energi. Makanya masterku juga ambil di teknik mesin, tapi pendalamannya di energi dan lingkungan. Nah, kenapa aku pergi luar negeri dan persisnya di Jerman? Soalnya aku emang dari dulu udah tertarik mau kuliahnya ke luar negeri, karena pengen jalan-jalan salah satunya, dan juga lihat dunia luar gimana perkembangannya dibandingkan Indonesia.
Dan untuk di Jerman sendiri pun, Jerman itu salah satu negara dengan industri yang terbaik di dunia. Makanya, wah kayak menarik banget nih kalau kuliah di Jerman, bisa dapat ilmunya keren-keren nih. Soalnya kan sejarah mobil, combustion engine semuanya awalnya juga berawal dari Jerman. Dan juga kuliah di Jerman bagi aku juga termasuk murah dibandingkan kuliah di negara Eropa yang lain. Dan juga kuliah sini gratis. Kita sebagai mahasiswa luar pun aku nggak butuh bayar. Tanpa beasiswa pun. Makanya bagi aku ini sangat menarik untuk kuliah di Jerman. Maka aku bisa untuk kuliah di sini, di Jerman. Oke, menarik banget nih. Jadi semangat juga gitu ya buat aku mungkin nanti bakal ngelanjutin studinya, atau buat teman-teman semua gitu yang tertarik dengan dunia pendidikan di luar negeri nih, dari speaker-speaker kita tadi selain pengen jalan-jalan itu tadi gitu ya, tapi juga membuka wawasan gitu. Tadi Mas Brian juga sempat singgung, bisa research juga gitu pendidikan-pendidikan. Duh, mohon maaf nih teman-teman, beberapa kali terpental karena jaringan aku di luar juga lagi hujan gitu ya. Oke, mungkin move aja. Saya mungkin ke Mas Sindu dulu kali ya. Untuk Mas Brian dan Mas Ahmad, take your time dulu. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman kalian berdua gitu ya. Kita move dulu ke Mas Sindu gitu. Jadi dari background Mas Sindu sendiri gitu ya, yang sekarang sudah menjalani PhD gitu. Sebenarnya pendidikan gitu ya, edukasi dari energi terbarukan, generalnya gitu ya, energi terbarukan ini gimana sih bisa membantu untuk memberdayakan, kita-kita nih anak-anak muda? Nah, gimana tuh, Mas? Oke, jadi sebenarnya balik lagi bukan energi terbarukan yang memberdayakan kita, tapi kita sebagai human resource-nya bagaimana kita memberdayakan si energi terbarukan itu. Karena apa? Karena kita sekarang kan hidup di mana di era transisi antara energi fosil, bagaimana caranya nanti kan kita itu menggunakan resource renewable dalam artian yang bisa diperbarui. Tidak hanya diperbarui, namun juga implikasinya bagaimana cara kita mengurangi efek dari carbon emission itu tadi. Karena Mas Mbak yang sudah rasakan saat ini kan panas kan. Summer tahun lalu di sini sampai 35 derajat, sampai 36 derajat itu panasnya minta ampun. Dan kalau misalnya berbicara di Indonesia, pasti karena ada 2 musim juga ada imbasnya. Bukan hanya panas, namun juga banjir. Banjir itu salah satu implikasinya dari pemanasan global. Makanya dari itu, kita itu harus bagaimana caranya memberdayakan si energi terbarukan itu untuk nantinya itu kita gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Itu sih. Kemudian berbicara terkait mempelajari, memberdayakan si energi terbarukan itu merupakan suatu investasi. Kalau Mas Mbak ini kan saya yakin hidup 50 tahun lagi masih ada 2050, 2060 itu kan masih merasakan kan. Nah, coba pikir atau coba bayangkan Mas Mbak di 50 tahun lagi itu seperti apa kondisinya? Hidupnya seperti apa? Mau seperti ini kah? Atau lebih rileks lagi, lebih dingin lagi? Makanya kita sebisa mungkin memberdayakan itu. Mau dari mana aja. Kalau misalnya di sini peserta ada yang istilahnya dari kalangan mahasiswa, mungkin bisa nyari-nyari ide terkait bisa ikut lomba-lomba. Kalau misalnya Mas Mbak, saya kurang tahu di Indonesia itu sekarang seperti apa. Mungkin masih ada namanya program kreativitas mahasiswa. Nah itu Mas Mbak juga bisa ikuti.
kemudian ikut seminar-seminar, ikut training. Nah, bagaimana caranya Mas Mbak itu bisa berkontribusi. Mungkin ada di beberapa kampus itu juga ada namanya program KKN, kuliah kerja nyata. Nah, itu juga bisa dikaitkan bagaimana bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara memberdayakan si energi terbarukan itu, bagaimana cara menerapkan si energi terbarukan itu secara lebih praktis lagi. Karena sepengalaman saya, waktu itu saya kuliah di UGM, itu ada KKN, saya sampai ke Natuna, itu kita ada namanya program pemberdayaan masyarakat KKN. Di situ kami mengenalkan program konversi energi yang mana kita tidak lagi bergantung pada energi fosil, dalam artian minyak. Kita mencoba mengenalkan namanya briquette, yang mana di situ di Natuna banyak sekali resource renewable seperti biomass dari tempurung kelapa. Nah, kita coba kenalkan bagaimana caranya menggunakan si biomass dari tempurung kelapa itu kita gunakan sebagai briquette, sebagai bahan bakar alternatif penduduk lokal untuk memasak atau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu sih yang bisa saya ceritakan. Jadi sekali lagi bukan kita yang diberdayakan oleh renewable energy, tapi bagaimana cara kita memberdayakan si renewable energy, karena renewable energy itu sangat banyak sekali potensinya. Itu sih Mbak Viana. Oke, Mas. Kalau misalnya tadi kita sebagai anak muda bisa memanfaatkannya dengan yang ada di kampus aja gitu, yang ada di sekitar kita, seperti di KKN dan segala macamnya. KKN, PKM. Betul. Tapi prospek kedepannya ini bagaimana nih, Mas? Setelah kita mungkin lulus S1 setelah kita menyelesaikan pendidikan kita, prospek karir kedepannya ini akan seperti apa sih, Mas, di dunia EBT ini? Kalau prospek dan karir tadi Mas Brian kan sempat singgung kalau karena Mas Brian ambil energi karena prospeknya menjanjikan, ya kan? Nah, lihat lagi di data kalau misalnya Mas Mbak penasaran di sini coba ketik data word in data. Jadi word in data itu Mas Mbak bisa lihat semua data yang ada di dunia itu seperti apa, dari energi, dari apapun, dari sumber apapun itu, dari hydro, geothermal, nuklir, dan yang lain-lain. Kemudian cek juga di Internal Energy Agency, itu tren lainnya seperti apa. Tren dari penggunaan energi terbarukan itu seperti apa. Pasti Mas Mbak akan lihat tren lainnya itu naik. Bagaimana cara kita meningkatkan energi terbarukan. Kenapa? Karena optimisme dari kita pun, dari dunia, dari beberapa agreement di internasional itu, bagaimana caranya kita mewujudkan zero emission di 2050. Nah, otomatis ketika energi terbarukan itu digenjot sampai 2050, apa implikasinya? Lowongan pekerjaan naik. Program studi misalnya kuliah di bidang energi juga akan naik, tidak hanya di energi misalnya di mechanical atau di elektrik, tapi juga di beberapa sektor yang lain. Misalnya Mas Mbak yang di sini ada yang kuliah di sosial, bagaimana cara menggerakkan si energi itu lebih kompetitif lagi dari sisi keekonomian, dari sisi policy-nya, bagaimana cara menumbuhkan energi terbarukan ini lebih lebih atraktif lagi untuk digunakan. Kalau misalnya lihat sebagai contohnya, Mas Mbak coba cek di Google mungkin dari solar panel itu penelitiannya dari kapan? Dari 1970-an mungkin atau 1960-an. Harganya itu sangat tinggi sekali. Tapi saat ini kan harganya relatif lebih murah dibandingkan awal penelitian. Nah, itu juga salah satu implikasi
energi terbarukan itu nanti seperti apa tren lainnya, prospeknya seperti apa. Jadi terkait prospek di dunia energi terbarukan, jangan khawatir, Indonesia sekarang juga lagi gencar-gencarnya menuju ke transisi. Saya baca-baca, saya dengar-dengar juga mulai shutdown di beberapa coal power plant-nya, kemudian juga pengen mengenjot di sektor renewable energinya. Jadi untuk prospek sangat banyak sekali, Mbak Viana. Oke, menarik nih Mas. Mas Hindu sendiri sekarang di Budapest gitu ya? Di Hungari Saya, ya, betul? Saya di Wrocław, di Poland. Nanti malam saya di Budapest. Waduh, benar-benar pindah-pindah jalan-jalan gitu ya. Benar-benar Boleh dong. pindah-pindah. Nah, tadi sempat disinggung juga gitu, akhir-akhir ini panas banget gitu. Terus juga di Indonesia udah banyak nih mobil-mobil listriknya. Sebenarnya boleh dong perkembangannya gitu ya tentang ke-EBT-an ini di Indonesia maupun di Poland gitu ya. Seperti apa sih Mas? Boleh dong di-sharing-sharing ke kita? Kalau di Poland sama di Indonesia, mungkin Mas Mbak bisa cek itu relatively lebih sama karena Poland ini dia negara bagian Eastern European countries. Jadi banyak beberapa sumber energinya itu masih menggunakan coal. Mungkin hampir mirip sama dengan Jerman. Jerman juga masih banyak menggunakan coal. Tapi kita coba mengubah mindset dan coba mengganti atau melakukan transisi dari yang tadinya coal based power plant lama kelamaan diubah menjadi renewable. Kalau di Indonesia sama. Di Indonesia saat ini saya kurang tahu datanya, paling sekitar 10% atau 17% untuk renewable energinya, yang mana kita pengen mengubah melakukan transisi energi untuk bauran energi terbarukannya itu sampai 30% dibandingkan dengan energi yang lain, fosil, coal, fosil seperti gas, kemudian ada apa lagi ya? Ada energi yang lainnya juga. Nah itu kita masih progres di sana. Dan sebenarnya untuk renewable di Indonesia itu masih banyak potensinya Mbak Viana. Jadi Mas Mbak, kalau misalnya memang tertarik di bidang energi ini, khusus untuk misalnya komparasi di bidang di negara-negara Poland atau Hungary. Kalau Hungary, mostly mereka menggunakan biomass, kemudian juga menggunakan nuklir. Nah itu mereka juga pengen beralih juga ke renewable energy dengan caranya mereka sekarang sedang melakukan riset di bagaimana caranya utilisasi si geothermal dengan temperatur rendah di bawah 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan di Indonesia itu geothermalnya sangat banyak karena kita hidup di atas geothermal. Nah, kita juga bisa collect atau memanfaatkan energi panas yang ada di Indonesia. Jadi komparasi antara Poland dan Indonesia itu saya katakan masih kurang lebih sama, tapi untuk sisi renewable energinya di Poland itu lebih unggul dibandingkan di Indonesia karena sangat progresif dengan adanya bantuan dari EU tadi, Eropa tadi. Tapi sekali lagi Indonesia juga bisa ke arah sana. Tergantung dari Mas Mbak ini, generasi muda. Oke. Jadi walaupun gitu ya di Poland sana agak sedikit lebih unggul, tapi memang potensi di Indonesia sendiri tidak kalah. Yang memang kita sebagai anak-anak muda ini bahkan kuncinya tuh untuk mau peningkatan lagi. Oke, mungkin saya move dulu lanjut ke Mas Brian gitu ya, yang sekarang lagi menjalani studi masternya. Untuk menyinggung masalah tadi nih Mas, untuk potensi di Indonesia sendiri kan sedang ya meningkat gitu ya, ada potensi untuk lebih
tinggi lagi. Nah, gimana sih Mas untuk mempromosikan gitu ya atau memberikan kesadaran buat anak-anak muda ini agar lebih aware lagi nih sama energi terbarukan dan memotivasi juga nih biar kita tuh terlibat gitu di perubahan untuk memajukan Indonesia. Boleh dong Mas di-sharing? Nah, oke. Kalau di Indonesia ini mungkin efeknya yang membuat kita relatif lebih lambat dibanding negara-negara maju lainnya untuk mempercepat transisi energi mungkin diletakkan karena kita masih negara berkembang dan prioritasnya adalah mengedepankan ekonomi. Jadi belum kepikiran kalau pemanasan global nantilah makan aja masih susah, misalnya gitu ya. Nah makanya jadi rada lebih rumit. Namun sebenarnya di Indonesia itu banyak potensinya seperti Mas Hindu bilang. Kita ada potensi geothermal, memanfaatkan suhu 100 derajat itu. Kita offshore wind kita juga lumayan banyak di pesisiran pantai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kita dibandingkan dengan negara Eropa pun kita juga tidak sebanyak tahun tuh selalu akan ada matahari. Dimana kalau di Eropa ya kalau udah musim dingin produksi energi listrik dari solar panel bakal relatif rendah. Nah itu bisa dimanfaatkan di Indonesia. Nah biar ini bisa dimanfaatkan juga banyak warga-warga Indonesia itu juga harus diingetin kayak apa sih pemahaman dampak lingkungan ini dari pemanasan global ini. Mungkin di Indonesia belum terlalu dialami ya. Tapi kalau di Eropa udah alami seperti tahun lalu itu musim panas yang paling panas dialami di Eropa semenjak 30 tahun sebelumnya. Di Jerman terakhir aja di daerahku itu sampai 35 derajat, bahkan ada beberapa daerah yang sampai 40 derajat. Panasnya minta ampun, dan di sini nggak ada AC, jadi ya kepanggang jadinya. Dan belum lagi di Indonesia kan kemarin juga ada kejadian kalau nggak salah ada gelombang panas yang datang di Indonesia. Itu juga bisa dimanfaatkan momentum itu untuk membuat orang lebih aware kalau dampak lingkungannya beneran ada nih, ini berasa cuacanya udah berbeda banget. Itu bisa banget digencar supaya warga-warganya, masyarakatnya juga lebih tahu terhadap apa sih efeknya pemanasan global terhadap lingkungan dan ekonomi sosial di daerah tersebut. Dan juga seperti yang Mas Hindu juga bilang, renewable energy itu banyak sekali, nggak cuma kita mengandalkan fossil fuel kayak batu bara dan minyak. Kita ada energi bayu, energi hydro, ada energi solar dan biomass dan sebagainya. Ini juga bisa membesarkan lapangan kerja, dan kalau ini di-raise, peluang karir itu sangat amat tinggi. Belum lagi ditambah kalau berapa renewable energy ini kan lebih naik turun ya produksinya yang sangat bergantung sama cuaca. Di situ ada juga kemungkinannya mengaplikasikan penyimpanan energi atau energy storage untuk menyimpan energi eksesif ini ketika lagi misalnya satu harian ini matahari bersinar terus dan produksi listriknya kelebihan, bisa disimpan dengan energi storage. Ya, energi storage ini pun juga penting nanti di negara yang sudah punya EBT dengan kapasitas lebih dari 50% atau bahkan udah 100%. Maka ini bisa dimanfaatkan banget. Maka menurut aku ini sangat penting kalau Indonesia bisa mempercepat energi transisinya dan juga melihat efek sosial dan lingkungannya. Oke, tadi berbicara tentang potensinya gitu ya, memang besar sekali di Indonesia juga. Mataharinya full terus, kita juga banyak lautan, angin di mana-mana gitu ya. Sebenarnya gimana sih Mas, menurut pandangan Mas Brian sendiri, kita ini anak muda bisa memanfaatkan gitu, sumber daya yang ada, sumber daya alam ataupun teknologi gitu ya, memanfaatkan teknologi dan inovasinya agar percepatan, peningkatan energi terbarukan di Indonesia ini semakin cepat gitu ya, nggak cuma di negara berkembang aja terus. Nah, kalau untuk itu sebenarnya Indonesia juga udah mengalami suatu jam bukan di sektor energi ya. Lo tahu kan di sektor e-finance Indonesia tuh menurut aku berkembangnya kencang banget karena banyak banget startup yang bermunculan di Indonesia. Dan kalau ini juga terjadi di sektor EBT,
aku cukup yakin ini cepatnya bakal sama seperti apa yang terjadi di sektor e-finance-nya e-commerce Indonesia seperti Gojek, berkembang berapa cepat dalam 10 tahun terakhir ini. Ini bisa direplikasi di Indonesia dan juga harus dipercepat juga, diperbanyak juga lapangan kerja dan juga kemungkinan karir di Indonesia. Dan karena kayaknya kurang tahu tapi di Indonesia gimana, cuman yang saya tahu kan Indonesia nggak terlalu banyak yang kuliah ambil bagian energi terbarukan. Nah ini bisa diperbuka peluang ini supaya bisa mempercepat akselerasi perkembangan energi baru dan terbarukan. Dan kalau pemerintah juga memberi regulasi yang mendukung transisi energi melalui subsidi dan lain sebagainya, saya kurang tahu karena saya bukan regulator. Jadi ini bisa dipercepat lagi sehingga nanti jikalau Indonesia 2060 mau jadi carbon neutral bisa cepat tercapaikan, atau bahkan puji Tuhan kalau bisa lebih cepat ya 2060. Oke, tadi ada dukungan juga gitu ya, semoga ada dukungan juga dari pemerintah dan dari mungkin ya teman-teman di sini gitu ya yang sekarang ikut talk show ada teredukasi gitu untuk meningkatkan lagi. Nah sebenarnya nih Mas ya, dari kitanya sendiri, dari anak muda Indonesianya sendiri gitu ya, gimana sih peran yang harus kita lakuin gitu ya, untuk mengembangkan energi terbarukan di masa depan gitu? Haruskah kita belajar di akademiknya energi terbarukan kah? Atau gimana sih Mas? Belajar akademik tuh menurut aku tuh satu hal yang seperti Mas Indu dan Mas Ahmad yang lagi PhD sekarang, itu salah satu jalur ya. Jalur lain yang bisa dilakukan adalah juga dengan membangun industri, membangun startup dan lain sebagainya ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau jadi yang mungkin orang yang mungkin belajar teknik akademik ini kayak bukan jalur saya, kan bisa ditempuh melalui jalur bisnis. Dan sebenarnya yang kalau aku lihat di Jerman pun yang mendrive cepat energi transisi adalah industrinya. Kalau industrinya maju dan akhirnya disupport sama pemerintah, bakal jalan cepat. Makanya kalau banyak nih mahasiswa, kalau di sini ada mahasiswa yang punya cara berpikir bisnis, yang punya bisnis idea thinking, boleh banget kayak buka startup dalam bidang energi terbarukan, apapun yang mereka tertarik untuk melaksanakan. Kalau tuh sudah bermunculan di banyak daerah di Indonesia, aku yakin di Indonesia anak muda ini bisa menggunakan kesempatan ini untuk membantu transisi energi. Oke, jadi nggak cuma yang akademik aja gitu ya, mungkin di akademiknya bisa di ekonomi gitu ya teman-teman, di sini yang lagi kuliah ekonomi, bisa di jalur bisnisnya, atau mungkin teman-teman yang kuliah hukum bisa membantu dan mendalami tentang hukum di energi terbarukan ini bagaimana, jadi bisa dari segala faktor gitu. Oke, kita move ke Mas Ahmad mungkin, boleh Mas Ahmad menanggapi dari Mas Brian dan Mas Yundu tadi gitu ya, yang membahas tentang potensinya anak-anak muda di Indonesia bagaimana, sebenarnya tuh gimana sih, se-urgent apa gitu ya, kita harus mengembangkan energi terbarukan ini di Indonesia maupun dunia gitu. Memang sekrusial apa sih EBT ini? Boleh dong Mas Ahmad di-share-share? Ya, seperti yang Mas Pandu tadi bilang, bahwa kita itu tidak bisa selamanya mengandalkan energi non terbarukan ya, non EBT ya. Batu bara sendiri sekarang stoknya berapa ton? Dan kapan kira-kira stok batu bara itu habis? Dan dampaknya itu bagaimana ya? Kita tahu bahwa efek negatif dari penggunaan batu bara pada pembangkit listrik itu adalah CO2 ya, karbon CO2 yang akan mengisi atmosfer, sehingga sekarang akibatnya apa? Sekarang pemanasan global. Sekarang suhunya udah naik. Kadang mungkin di beberapa wilayah seperti tempat saya di Harbin dulu itu cuacanya tambah dingin malahan, dan sering terjadi badai salju di tempat lainnya. Sehingga ini perubahan iklim global ini jelas sekali mengancam kita sebagai manusia, mengancam hewan, mengancam kehidupan di bumi ini. Maka kita itu seharusnya sudah harus berpikir ya bagaimana kita itu mengatasi masalah ancaman global ini. Jadi dari situ sudah harusnya kita itu
berpikir menggunakan energi terbarukan yang bersih dan tidak mencemari lingkungan. Dan karena itu sangat urgent sekali ya. Dan sekarang pun pemerintah di dunia, Indonesia, Amerika, Cina, dan negara lainnya sadar itu. Makanya sekarang lagi digembor-gemborkan pemakaian kendaraan listrik ya. Sehingga dari kendaraan listrik ini sudah bersih dari CO2. Nanti mungkin untuk sekarang masih menggunakan batu bahan bakar ya dari batu bara ya. Jadi sekarang masih dari sistem penangkapan CO2 ya dari industri ya. Mungkin sekarang masih belum 100% zero karbon, namun sekarang sudah lumayan ya. Dan sekarang juga di banyak negara sudah digembor-gemborkan pemakaian panel surya untuk pembangkit listrik. Seperti di Cina sendiri, proyek pembangkit panel surya sangat kencang. Di tempat saya Tianjin juga pembangkit tenaga angin juga sangat kencang. Dan Cina ini menyumbangkan persentase besar pada penggunaan EBT ya di dunia ya. Saat ini EBT itu antara 10-20% ya, menurut data IEA dan BP ya. Dan sekarang masih 80-90% dan masih kita menggunakan non-renewable energy, terutama batu bara 30%. Harapannya nanti mungkin di masa depan 2050 kita sudah bisa mengurangi ya. Target Indonesia sendiri di tahun 2045 ya, 2045 kemudian nanti 2265. Jadi harapannya kita sudah ke IBT. Dan di kendaraan listrik sendiri, selain kendaraan listrik, kita juga di Indonesia kita sudah ada bioetanol ya. Indonesia sudah menaikkan dari persentase 10% biodiesel, maksud saya biodiesel, sekarang sudah ke 30% hingga 50% untuk biodiesel sekarang, yaitu menggunakan bahan dari biodieselnya dari sekarang masih menggunakan kelapa sawit ya. Itu dari saya. Oke, tadi menyinggung gitu ya tentang peran dari pemerintah sendiri. Kita memang sebagai anak muda gitu ya, mau jalan sendiri kemana-mana ya terbatas juga gitu karena peningkatan energi terbarukan ini juga, konsepnya se-Indonesia, sedunia gitu. Nah, di pemerintah nih, Mas Ahmad kuncinya, gimana sih yang bisa dilakuin anak muda gitu ya untuk mendorong pemerintah sendiri dan juga industri dari energi terbarukan ini untuk lebih memperhatikan atau lebih mengembangkan dari dunia renewable energy gitu? Kalau kita bicara anak muda, saya bicara pengalaman. Ini teman saya di Maroko. Dia itu di sana ada bisnis pemasangan panel surya ya, untuk hingga dari daerah pelosok. Pelosok itu dirintis oleh dia anak muda, lulusan kuliah. Dia lulus, dia mikir bagaimana kita itu memanfaatkan kondisi lingkungannya di Maroko. Maroko kan panas daerah sana. Jadi mereka itu punya ide buat bisnis. Bisnisnya panel surya memberikan energi listrik daerah terpencil. Dan mungkin ini bisa dicontoh di Indonesia ya. Mungkin dari Indonesia pemerintah bisa memberikan subsidi pada bisnis pemasangan panel surya ya. Karena di Indonesia sendiri untuk panel surya walaupun sekarang grafiknya naik, namun saya masih lihat itu masih belum merata ya, terutama untuk daerah-daerah terpencil ya. Jadi saya harapannya juga ada sektor bisnis seperti yang tadi Mas Brian jelaskan, bahwa finance itu juga berpengaruh ya, startup pemasangan energi listrik, kemudian juga mungkin dari sektor penggunaan LPG ya, kita masih pakai LPG, mungkin kita bisa pakai biogas untuk memasak, kita juga bisa itu terapkan tuh, mungkin ada yang punya ide finance up dari anak-anak muda, gimana mereka itu mempelopori penggunaan biogas untuk masa ya. Kalau sekarang kita tuh biogas itu masih dalam individual ya, belum sektor bisnis masih belum besar. Jadi startup, anak muda buka bisnis, kemudian mungkin bisa ajukan proposal. Kalau sekarang kan ada program pendanaan dari pemerintah, bisa kerjasama. Kemudian anak muda juga ajukan proposal mungkin ke perusahaan-perusahaan. Di Indonesia juga banyak sekali yang menjual panel surya dan sebagainya, bisa kerjasama antara pemerintah, industri, dan juga anak muda. Jadi tiga ini kalau bisa saling bersinergi, maka mungkin EBT di Indonesia mungkin bisa grafiknya bisa naik terus ya. Jadi semacam itu, jadi kerjasama dan koordinasi.
Oke oke. Untuk saya sendiri gitu ya, yang kuliah di Indonesia, sekarang masih S1 juga, memang banyak nih teman-teman di, kuliah gitu ya, banyak banget ada PKM, ada Wirausaha Merdeka juga, bisa juga kita curahkan ide-ide kita di, lomba-lomba bisnis, Canvas, model model bisnis gitu, banyak banget nih yang bisa dibagiin sama teman-teman untuk mencurahkan idenya. Nah, gimana nih, Mas, kalau misalnya kita sebagai anak muda belum aware gitu, belum peduli dan masih bodo amat deh gitu sama energi terbarukan gitu ya. Gimana nih cara melibatkan mereka-mereka ini yang masih tutup telinga gitu, Mas? Ada tipsnya Nah, ini mungkin? susahnya kalau belum sadar. Ya, harus disuarakan emang. Itu Mhm, kita itu sekarang kan sosial media itu ya selain ngomong, kemarin kan itu kita ngomong konser Coldplay ya. Coldplay mhm, atau apa itu? Itu di banyak suarakan di sosial media sampai saya sendiri sampai dengar itu. Andai saja mhm, EBT itu disuarakan semacam itu ya setiap hari ya. Tiap jam mhm. malah saya di sosial media status tuh Coldplay konser. Tapi kalau energi terbarukan saya jarang lihat itu. Jadi ya, emang harus disuarakan tiap hari emang kayak emang biar masyarakat tuh aware emang. Mungkin juga dari televisi itu kalau ada iklannya itu ada iklan EBT energi terbarukan. Mari kita bangun pembangkit listrik tenaga surya sehingga masyarakat itu ada dukungan itu. Ayo kita bangun tenaga surya itu di Nusa Tenggara kan darinya panas. Ayo, ayo itu dari iklan dari sosial media itu orang jadi tahu itu EBT itu penting. Kalau nggak aware ya kayak gini. Jadi memang harus disuarakan terus-menerus emang. Ini yang menyuarakan siapa? Ya kita-kita ini, kita yang sadar tentang perannya EBT. Jadi kita yang sudah tahu EBT itu penting untuk bisa mengatasi perubahan iklim untuk anak cucu kita. Jadi kita yang harus suarakan. Mau nggak mau kita yang sadar harus kita suarakan memang. Suarakan di mana? Di sosial media atau ngomong atau diskusi dengan orang-orang dan teman-teman kita. Oke, memang harus banyak-banyak, mengajak gitu ya, banyak-banyak menyuarakan, banyak-banyak, men-share informasi-informasi dengan untuk energi terbarukan sendiri. Nah, boleh nih teman-teman yang tertarik gitu ya, untuk memajukan juga energi terbarukan di Indonesia, boleh cek-cek nih di websitenya Zona EBT di www.zonaebt.com karena di sana teman-teman yang tidak memiliki, skill akademik gitu ya, seperti saya yang bukan dari, teknik kimia atau dari mana yang fokus di bidang ini, bisa juga nih dapat informasi setidaknya kita tahu bahwa perkembangan EBT di Indonesia ini bagaimana sih gitu ya. Oke, untuk Mas Ahmad, Mas Brian, dan Mas Hindu, kita move dulu gitu ya ke pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan. Kita pakai Slido nih, Mas. Jadi, banyaknya biasanya anonim kalau di Slido gitu. Aku ingetin lagi buat peserta ya, teman-teman peserta di sini, jika ada pertanyaan, boleh langsung raise hand untuk bertanya secara langsung kepada speaker atau melalui link Slido yang sudah dibagikan. Oke, kita move dulu ke pertanyaan yang di Slido dari teman-teman peserta. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama nih Mas, anonimus gitu ya kalau Slido selalu. Penelitian di luar negeri didukung oleh kampus atau negara atau gimana? Nah, ini research gitu ya, mungkin tadi, mas-mas kalian paper-nya udah pada banyak. Nah, sebenarnya penelitian di luar negeri, itu tuh didukung sama kampusnya atau sama negaranya atau gimana sih konsepnya? Boleh dong dari Mas Brian dulu kali ya? Oke, ngomongin penelitian ya. Mmm, Penelitian di Jerman ini dalam hal penelitian general ya, nggak harus dalam bidang energi aja. Ini lebih independen, so to say. Jadi kalau kayak contohnya kalau kayak di Amerika, penelitian dilakukan mayoritas di kampus-kampus. Nah, kalau di Jerman dia ada banyak, jadi bisa dari kampus, bisa industrinya sendiri, bahkan juga melakukan penelitian sendiri. Makanya banyak juga industri yang nyari pekerja-pekerja dengan gelar PhD karena juga mereka melakukan riset-risetnya sendiri. Ada juga yang melakukan risetnya itu melalui institut riset swasta yang bukan bergabung di pemerintah. Nah, kalau di kampusnya sendiri pun banyak dukungan
dukungan mayoritas uang untuk riset itu dari negara. Jadi ada alokasinya sendiri dari negara untuk supaya kampus ini bisa melakukan riset bidang ini, dan bahkan pun di Jerman pun universitas itu dibayar sama pemerintah, karena di sini seperti aku bilang, sini nggak ada tuition fee sama sekali, jadi semua benar-benar rely dari pajak dan pemerintah. Nah, uangnya bisa dari mana nih kalau di Jerman? Biasa dari donasi-donasi, dan salah satunya juga di Jerman ini banyak sistem pajak yang relatif rumit kalau pajakannya. Jadi kita kalau punya listrik, kayak misal harganya umpama 1 euro per kWh, itu mungkin harga listriknya sendiri cuma 50 sen. Tapi kayak sisanya itu kayak 10 sen buat pajak PPH, terus 10 sen lagi buat pajak khusus untuk pengembangan energi berkelanjutan dan sebagainya. Makanya Jerman banyak sekali riset bisa mempercepat riset dimanapun. Dananya mereka juga dapatnya dari manapun. Makanya boleh bilang di diversify lah, boleh bilang diversifikasi risetnya. Oke, itu dari Jerman gitu ya. Kalau dari Mas Ahmad sendiri di China gimana nih Mas? Untuk research paper di Cina sendiri gimana? Kalau riset paper di Cina itu kita dari kampus itu kita didanai sama pemerintah ya, dan ada banyak lembaga dari pemerintah yang mendanai. Riset saya itu ada yang dari pemerintah didanai sama Tianjin ya, Tianjin provinsi, sama satunya dari lembaga penelitian nasional negara ya. Selain itu dulu di Harbin saya juga dibiayai dari provinsi juga dan juga dari lembaga nasional negara. Jadi kita didanai sama riset dari pemerintah. Untuk pendanaan memang kita itu prosedurnya itu dari tiap jurusan, tiap tab itu biasanya ada beda ya, berapa dana yang diberikan. Biasanya tergantung dari urgensi penelitian yang terkait. Sekarang di Cina urgensinya itu di penangkapan karbon, CO2 reduction, kemudian di sektor renewable energy, dan juga sektor AI ya. Jadi dari sektor-sektor yang sekarang urgensi itu umumnya itu lebih mudah ya, kita dapat dana dari pemerintah, dan dananya juga besar. Kita didanai mulai dari penelitian hingga publikasi paper, dan juga hingga konferensi kita didanai semua itu. Kita juga untuk pembelian bahan baku juga kita itu dari pemerintah Cina sendiri itu agak beda mungkin dari Indonesia. Di Indonesia saya sendiri dulu di teknik kimia saya itu harus untuk bahan baku kadang saya harus impor dari luar negeri ya. Kalau di Cina sendiri untuk bahan baku, bahkan bahan baku untuk keperluan penelitian di kampus itu disubsidi sama pemerintah ya. Jadi bahan baku kimia di sini juga lebih murah ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia dan mungkin di negara lain. Jadi dari situ itu penelitian di Cina, publikasi paper itu sangat tinggi sekali ya. Bisa dilihat di ranking berapa besar publikasi paper dari Cina sendiri. Oke, menarik gitu ya. Memang mostly dari pemerintahnya gitu yang memberi dana. Boleh dong Mas Indu share untuk penelitian di Poland sendiri gitu, apalagi Mas Indu sudah di PhD degree, gimana nih research di Poland? Kalau di Poland saya bicara terkait Poland dan Hungary ya, karena kedua negara ini kan bagian dari Eropa. Banyak peluangnya di sini Mbak Fiana. Jadi di negara ada, di skala universitas ada, di skala fakultas ada, di skala departemen ada, belum lagi di bilateral dua belah negara, kemudian multilateral countries. Kalau di Central European ada Jerman, Poland, Ceko, Slovakia, Hungary, itu satu konsorsium. Kemudian ada negara Eropa bagian lain, namanya Visegrad, itu saya juga lagi mau ambil. Kemudian juga ada dari konsorsium sendiri, dari Uni Eropanya. Jadi selama itu di Eropa, jadi peluangnya itu sangat besar. Saya waktu ini pernah ambil dari departemen pernah, fakultas pernah, dan itu cukup menjanjikan karena memang skalanya lebih ke
lokal kan. Nah, kalau misalnya berbicara terkait regional, kemudian nasional, bahkan bilateral, nah itu tinggal dikaitkan lagi interestnya seperti apa. Apakah kita pengen propose riset untuk mendukung disertasi, atau kita mencari mana yang open fundingnya. Jadi kalau misalnya ada open funding gitu, kemudian ada beberapa konsorsium, kita nebeng di situ, katakanlah nebeng. Jadi kita istilahnya ikut nimbrung, ikut join di situ. Nah, waktu itu saya juga pernah ikut nimbrung, ikut join konsorsium di situ. Ada namanya konsorsium di District Heating System, itu waktu itu ada di Delft, TU Delft di Belanda. Nah, itu saya sempat melakukan research dan training juga di Delft. Kemudian ada juga di London, karena UK sekarang lepas dari Eropa, nah itu ranahnya lebih ke nasional atau internasional. Nah itu juga bisa. Selama di Eropa, peluang terbuka bebas. Oke, menyambung tentang penelitian gitu ya, Mas Hindu. Sebenarnya untuk penelitian di luar negeri gitu, apa aja sih yang diperlukan? Diperlukan dalam artian? Untuk pengajuan ke kampusnya, atau misalnya kita punya ide, langsung ngajuin ke kampus, langsung di ACC, atau gimana gitu? Oh, oke. Jadi kalau untuk pengajuan proposal seperti itu, kita tidak hanya buat ide, tapi kita harus menulisnya. Bagaimana membuat si proposal itu seatraktif mungkin. Kalau misalnya Mbak Fiana, kemudian Mbak yang lain itu pernah istilahnya ikut lomba-lomba atau ikut proposal PKM, nah itu hampir sama seperti itu. Jadi ada kriterianya. Misalnya berapa halaman, background-nya seperti apa, dibuat semenarik apa, kemudian serelate apa dengan nanti misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, implikasinya seperti apa, dan tujuan dan dampak besarnya itu apa, metodologi, itu hampir sama, semua seperti itu untuk proposalnya. Tinggal nanti biasanya ada istilahnya luaran tambahan, ekspektasi luarannya itu apa saja, bukan hanya ke apa ya, menjawab tujuan tapi seberapa besar sih dampaknya nanti kita rasakan secara praktisnya itu seperti apa. Karena untuk di Poland itu kita ada namanya program dibagi menjadi 2. Misalnya yang pertama itu lebih ke ranah science atau social science. Yang satunya lagi lebih ke arah praktikal. Mungkin ini sama seperti yang ada di Jerman. Di Jerman kan juga ada universitas, kemudian ada universitas yang basisnya lebih ke praktikal. Itu sama juga. Oke, baik. Itu ya teman-teman tentang penelitian atau research yang ada di luar negeri. Mungkin nggak jauh beda gitu ya sama kita di Indonesia yang juga nggak semena-mena harus ngajuin ide terus langsung jadi penelitian gitu. Dan juga mostly didanain oleh pemerintah dan juga biasanya kampus-kampus juga mendukung gitu. Oke, kita next ke pertanyaan dari slide selanjutnya. Ini saya pilih yang tidak anonimus dulu ya. Di sini ada Mas Tony yang bertanya, apakah mungkin untuk mewujudkan renewable energy, apakah energi terbarukan tersebut bisa aman dan efisien? Nah, gimana tuh? Boleh Mas Ahmad langsung. Kalau ini maksudnya renewable energy yang aman dan efisien itu ada banyak ya. Kalau sekarang saya ambil contoh misal panel surya ya. Panel surya itu udah aman ya. Mungkin permasalahan mungkin dari segi limbah ya. Di mana panel surya itu umurnya itu penggunanya 30 hingga 35 tahun ya. Jadi untuk limbahnya juga sebenarnya masih bisa diolah. Namun mungkin yang sering dipermasalahkan mungkin oleh aktivis lingkungan mungkin adalah bahan baku dari pembangunan panel surya ya, yang mungkin dari pertambangan dan mungkin tuh yang sering kali diprotes ya, karena pertambangan kan sekarang banyak yang merusak lingkungan ya. Kalau dari efisiensi panel surya seperti yang Mas Pandu jelaskan itu sekarang bukan hanya harganya, efisiensinya sendiri juga naik ya.
dari segi penelitian juga naik, itu tiap tahun tuh selalu naik. Sekarang mungkin sudah ada efisiensi yang udah 50%, meskipun sekarang masih di lab ya. Kalau di pasar mungkin antara 20 hingga 25% yang untuk di pasaran ya. Jadi efisiensinya sudah agak tinggi. Jika kita bicara EBT, contoh lain mungkin yang pembangkit listrik tenaga angin itu mungkin sudah aman ya. Mungkin jika untuk yang pembangkit turbin angin itu yang sering dipermasalahkan itu adalah suara bising ya. Bahkan di Cina sendiri itu suara bising turbin angin masih sering diprotes ya, sehingga turbin angin masih dipasang di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk atau dibangun di pantai-pantai ya, biasanya seperti UK. Kalau untuk yang lainnya mungkin selain EBT, mungkin dari pembangkit listrik tenaga air, hidrotower, mungkin dari dam, itu mungkin yang sering diprotes untuk dam itu adalah efek lingkungannya ya. Karena kita untuk pembangkit listrik tenaga air menggunakan dam itu, kita bangun dam, kita tembok itu kumpulkan air, itu seringkali diprotes ada daerah lain yang kehilangan konsumsi airnya. Seperti di Cina sendiri. Di Cina itu banyak dibangun dam, di Sungai Mekong ya, ada beberapa aliran sungai yang ke Asia Tenggara itu justru kering ya, akibat dari pembangunan dam untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan itu yang sering diprotes ya. Kalau efisiensinya mungkin sangat tinggi ya sekarang ya pembangkit listrik tenaga air. Selain itu sekarang, tapi sekarang ada penurunan penggunaan hidropower karena sekarang itu level air juga turun ya akibat dari pemanasan global dan kekeringan. Jadi untuk efisiensi dan juga untuk permasalahan lainnya mungkin tergantung dari seginya sebenarnya. Selalu ada sisi positif dan negatifnya emang. Oke, karena banyak nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua di Slido. Mungkin kalau misalnya saya tanyakan satu pertanyaan ke 3 speaker saya satu-satu gitu agak memakan waktu ya. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya, mungkin Mas Hindu bisa bantu jawab nih, Mas. Ini menarik banget nih, sudah mendapatkan 3 likes di Slido, tapi masih anonimus, sayang sekali. Oke, next ya. Bagaimana nih pendapat narasumber tentang Presiden Joe Biden yang meresmikan proyek Willow pengeboran minyak di Alaska? Apakah mempengaruhi renewable energy? Boleh dong Mas Hindu di-share pendapatnya? Oke, karena saya istilahnya tidak expert di bidang itu, tapi secara geopolitik mungkin saya bisa berbicara. Jadi di Arktik itu memang ada pengeboran minyak, tidak hanya di US, tapi di negara-negara Arktik yang mempunyai istilahnya apa ya, border di situ, di Rusia, Norwegia, kemudian Denmark juga. Nah itu menarik karena ngapa? Karena di situ lagi-lagi mungkin saya kurang tahu detailnya seperti apa, imbas dari yang ada saat ini, kondisi saat ini antara Rusia, kemudian pipa gasnya itu di stop di Uni Eropa dan yang lain-lain. Nah itu mungkin salah satu dampak dari apa ya, persaingan global dari negara-negara Barat. Saya kurang begitu paham, tapi secara mungkin terlihatnya seperti itu. Jadi ada kompetisi di situ. Untuk energi terbarukannya, ya untuk energi terbarukan ya lihat lagi apakah yang bisa dimanfaatkan di situ. Misalnya kita juga bisa memanfaatkan energi energi angin untuk pemanfaatan atau untuk istilahnya integrasi bagaimana pengeboran itu menjadi lebih efisien atau yang lain-lain. Tapi secara global saya tidak bisa berkata, tapi memang betul bakal ada disruptif di situ karena itu berkaitan dengan market juga, karena marketnya juga masih ada di situ. Di Eropa juga masih butuh gas untuk supply heating nanti, winter nanti di tahun depan. Karena
berbicara terkait energi terbarukan itu tidak bisa idealis, dalam artian besok harus energi terbarukan, tidak. Berbicara terkait project, ada rentangnya 5 tahun. Itu ada fase desain, ada fase bagaimana mengkonsepsi project itu, kemudian bagaimana mengkonstruksi, instalasi, belum lagi nanti operasi. Sekali lagi untuk Joe Biden saya kurang tahu. Oke, menarik nih pertanyaannya. Saya jadi penasaran gitu ya, pendapat dari Mas Brian dan Mas Ahmad sendiri bagaimana nih menanggapi hal tersebut? Boleh dong Mas Brian di-share pendapatnya? Kalau menurut aku sih ya, kayak kalau dalam hal Joe Biden cari ngebor sih, ini lebih ke arah geopolitik ya, setuju sama Sindu. Kan soalnya kan sebenarnya lucu juga sih, karena mereka nyari gas tuh karena embargo gasnya Rusia, tapi akhirnya nyari lagi, lucu juga, akhirnya harga jadi mahal. Ya itu sih, itu urusan geopolitik ya, bukan urusan saya, cuman yang saya lihat dari perspektif saya seperti itu. Nah, kalau itu sih, ini juga terjadi di banyak negara ya, nggak cuma di Amerika. Kayak contoh, kenapa kayak negara kayak di Timur Tengah itu tidak menggencar-gencar banget mempercepat energi EBT, karena EBT itu kan butuh investasi awal, dan itu tidak kecil, dan butuh waktu untuk dikembangkannya. Sedangkan kalau di Timur Tengah sana pun mereka gas alam itu baik banget, jadi udah bikin mereka ya ngapain cari investasi ribet kalau lo tinggal ngebor aja dapat gasnya dan harganya murah. Sama kayak Norwegia juga sama. Norwegia tuh cadangan gas alamnya itu banyak, karena secara Rusia pipa Nord Stream itu udah tidak ada, tanda kutip. Jerman sekarang menyuplai gasnya itu dari Norwegia. Norwegia itu salah satu negara juga di Eropa yang cadangan gas alamnya itu baik sekali. Jadi itu kalau ada masalah itu lebih ke keadaan geopolitik dan cadangan sumber daya alam yang ada di negara itu. Itu juga kayak di Jerman, soalnya Jerman yang salah satu yang gencar banget untuk memajukan renewable energy. Pada akhirnya setelah mereka sudah gak dapat gas alam dari Rusia yang murah, akhirnya mereka lari lagi ke batu bara. Yang batu bara yang udah PLT batu bara yang sudah dimatikan, dinyalakan lagi karena this energy. Jadi semua ini nggak bisa bangun, walaupun idealnya adalah semuanya pindah ke renewable energy, tapi tidak semata-mata bisa segitu, karena idealnya pada akhirnya semua orang butuh energi, semua orang butuh listrik dan sebagainya. Jadi harus ditemukan titik optimisasi, dan itu menurut aku sama hal apa yang dilakukan Biden sih. Mereka cari kayak suatu energy security biar mereka bisa ngamanin pasokan mereka. Priority mereka itu dulu, baru EBT. Kalau mereka bakal mulai transisi ke energi terbarukan kalau mereka lihat tidak ada dampak side effect-nya kalau mereka tiba-tiba transisi. Oke, menarik nih dari Mas Brian. Boleh Mas Ahmad dilanjut pendapatnya gimana nih? Ya, pertanyaan menarik ya. Tadi kan bicara pengukuran minyak di Antartika ya. Di Cina sendiri ditemukan tahun 2022 ya. Itu sumber minyak besar di Xinjiang. Itu juga sedang dibor, yang jumlahnya itu diprediksi bisa menyaingi dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Jadi dengan adanya sumber minyak baru dan gas alam ini mungkin nanti akan mempengaruhi mungkin perkembangan dari EBT sendiri ya. Saya sendiri tidak bisa memprediksi di masa depan seperti apa, namun di Cina juga masih tetap komitmen pada peralihan non-renewable energy ke EBT ya. Jadi saya harapkan di negara lain juga ada komitmen, itu saja yang saya harapkan. Jadi Indonesia itu saya juga harapkan ada komitmen ya, meski nanti mungkin harga minyak bakal turun lagi. Oke, boleh nih buat teman-teman semua gitu ya, biar kita sama-sama berdiskusi dan bertukar ide juga, boleh dong di-share-share pendapat teman-teman di kolom chat ya, biar kita semua juga bisa sharing-sharing. Oke, next kita ke pertanyaan dari Slido dari Mas Zikri nih. Mungkin ini untuk ke Mas Brian dulu kali ya. Dalam pengembangan energi terbarukan, ada hambatan dari teknologi, pendanaan, dan juga ketersediaan bahan bakunya. Nah, gimana sih Mas solusi yang tepat agar hambatan tersebut bisa dilalui? Boleh dong Mas Brian? Kalau aku coba tadi aku belum kurang aku ulang lagi pertanyaan. Jadi
apa pengaruh dari material dan lain sebagainya terhadap penghambatan perkembangan EBT ya, kalau nggak salah begitu ya pertanyaannya. Jadi kalau pengembangan EBT gitu Mas, banyak hambatannya, dari hambatan pendanaan, dari bahan bakunya juga. Nah gimana solusinya gitu agar hambatan tersebut tidak menghalangi peningkatan EBT begitu? Oke, menarik. Kalau dalam pendanaan itu biasanya yang bikin mahal EBT ya karena industrinya belum ada. Sama halnya sepertinya dulu 30-40 tahun lalu itu panel surya itu mahal banget dan efisiensinya itu jelek banget. Cuma 1-2% bahkan. Maybe ya kurang lebih segitulah. Exactly aku kurang lebih juga. Dan itu makanya diperlukannya juga industri-industri dari sektor startup seperti yang saya bicarakan sebelumnya itu untuk mempercepat itu biar perkembangan juga lebih ada agar juga akhirnya bisa memberikan penurunan cost terhadap sumber EBT itu tersebut. Itu satu kalau dia masa pendanaan ya. Dan kalau dia bahan baku, itu makanya juga harus dicari optimisasi dari bahan baku. Contoh, ini lebih ke mungkin temanya Mas Ahmad sama Fauzi juga, masalah baterai lithium ion. Baterai lithium ion nggak cuma dari bahannya nggak cuma banyak jenisnya, ada yang dari nikel, ada yang dari kobalt, ada juga yang kalau nggak salah LFP pakai besi dan fosfat dan lain sebagainya. Itu kan itu juga salah satu upaya supaya meng-tackle ke ketersediaan bahan baku tersebut. Seperti kayak kobalt cuma dapat dari Kongo yang pertambangannya itu tidak ada regulasi sama sekali, jadi banyak itu kacau sekali terhadap efek kemanusiaan ya. Kalau untuk nikel ya seperti berapa kejadian di beberapa negara yang memang nikel yang berlebihan akhirnya malah mempercemari lingkungan. Makanya harus cari juga optimisasinya. Kalau untuk cari bahan baku baru, seperti kalau nggak salah aku baru dengar nih baru-baru Cina baru merilis sodium ion battery, jadi pakai garam bukan pakai lithium lagi, pakai Na natrium untuk bahan elektrolitnya baterai elektrokimia. Dan dari segi itu natrium itu jauh lebih banyak dibandingkan lithium, jadi miningnya dari pertambangannya pun lebih mudah dan supply-nya juga lebih banyak, jadi tidak ada persaingan geopolitik untuk satu bahan baku itu tersebut. Nah itu tetapi mereka juga ada mengalami kekurangan juga karena densitas energinya lebih kecil. Jadi untuk menyimpan energi yang sama mereka butuh kapasitas lebih besar. Makanya itu juga harus cari optimisasi. Maka itu dia sih. Oke, bisa mencari alternatif lain gitu ya, yang tadi sudah Mas Brian, sempat sebutkan juga gitu. Wah, udah menunjukkan waktu 8:30 malam aja nih di sini. Saya reminder kembali gitu ya, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya boleh di Slido, di link Slido, tapi, karena sudah 8:30 lewat gitu, saya akan, memberikan pertanyaan terakhir dari teman-teman di Slido. Jadi ini mungkin bisa dijawab oleh ketiga speaker kita malam hari ini ya. Untuk pertanyaan lainnya yang belum terjawab, mohon maaf gitu karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin bisa next kita diskusi dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir di Slido nih anonimus nih Mas untuk kali ini. Sebenarnya apa saja jenis energi terbarukan yang paling efektif untuk mengurangi jejak karbon dan mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global? Boleh dong Mas Indu dulu. Berbicara terkait solusi atas suatu permasalahan, tentu tidak bisa satu solusi saja, Mbak Fiana. Jadi kita tidak bisa berbicara, solar panel paling efektif, wind turbine paling efektif, geothermal paling efektif, atau bahkan nuklir power plant paling efektif. Kita tidak bisa berbicara seperti itu karena kita butuh namanya bauran energi. Kalau misalnya satu terkena destruktif dalam artian gangguan atau disturbance, kita masih punya backup planning di situ. Tapi sekali lagi kita bisa kategorikan, Mas Mbak di sini pasti paham betul mana yang renewable. Solar wind punya keterbatasan, dia fluktuatif dalam artian dia juga intermittent, bergantung pada cuaca.
Kalau misalnya ada angin, kita baru bisa generate power, ya kan? Kalau misalnya ada matahari, kita baru bisa generate power. Lantas, bagaimana di malam hari? Maka tumbuhlah lagi ada fokus research atau fokus topik yang lain untuk backup si kondisi itu. Ada namanya storage. Storage juga bermacam-macam. Kalau misalnya tadi Mas Ahmad research-nya terkait baterai, terkait sisi kimia, itu kan lebih ke baterai secara kimia. Baterai ternyata tidak hanya secara kimia, lagi sekarang di Eropa itu juga digembor-gemborkan ada namanya baterai dari panas, yang mana skalanya itu juga lumayan besar. Jadi itu juga kita bisa gunakan. Baterai kalau misalnya kita menggunakan hydrogen, ada namanya teknologi power to hydrogen, power to methane, atau power to X, kalau misalnya Mas Mbak tertarik. Nah, itu bagaimana caranya kita store energi dari satu energi ke energi yang lain. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya tadi, apa sih yang paling efektif saat ini, saya tidak tahu yang paling efektif, tapi yang jelas untuk mengatasi suatu permasalahan itu, solusinya tidak hanya satu. Kita bisa menggunakan berbagai resource. Oke, baik. Boleh Mas Ahmad dilanjut. Ya, seperti Mas Indro tadi bilang itu memang dikombinasikan memang ya. Karena kayak itu tadi panel surya malam nggak kerja, nganggur dari panel surya malam hari. Itu yang angin juga, tubir angin juga, kalau tidak angin juga tidak bisa. Kalau pakai hydropower itu air juga tidak semua wilayah itu punya sumber air yang melimpah juga. Kalau sementara untuk mungkin yang pakai gelombang laut juga itu masih ada resiko dengan korosi juga. Jadi memang dikombinasikan satu sama lain, kemudian kita gunakan storage seperti itu tadi, storage panas. Misal dari itu pasir, itu juga ada storage dari pasir, atau mungkin kita gunakan metode gravitasi untuk menyimpan energi yang dihasilkan. Di Amerika ada proyek itu mereka menggunakan sistem gravitasi dari pembangkit listrik tenaga surya. Jadi listriknya disimpan itu menggunakan sistem gravitasi, di mana listrik yang dihasilkan digunakan untuk memompa air ke atas bukit. Ketika nanti pada malam hari dibutuhkan, itu nanti airnya nanti diturunkan lagi, memutar turbin. Jadi turbinnya lagi menghasilkan listrik yang kemudian digunakan pada malam hari. Itu pun terbatas karena tidak semua wilayah itu punya perbukitan ya. Mungkin di Indonesia bisa karena kita daerah pegunungan pasti banyak. Oke, itu tadi dari Mas Ahmad. Boleh Mas Brian, gimana nih pendapatnya? Pendapat aku sama kayak Mas Ino, Mas Ahmad, dan juga banyak ilmuwan di dunia juga mengatakan hal yang sama. Kita nggak bisa, kalau cari solusi itu nggak bisa kita buat apple to apple. Kayak misalnya kayak satu negara kayak contoh Norway, ini sukses dengan transisinya. Oke, bukan artinya kita bisa langsung tiru sama cepat-cepat kita tiru satu ke negara itu, karena kebutuhan negara itu berbeda dan sumber-sumber energi juga berbeda. Contoh, kalau satu negara kayak di mana gitu yang minum geothermal, suruh copy paste taktik energi kita dengan menggunakan mayoritas geothermal nggak akan mempan karena geothermalnya nggak ada. Sama hal sepertinya kayak di beberapa negara kayak Jerman, offshore-nya nggak mungkin, offshore wind-nya nggak akan mungkin sebanyak UK karena pelautan di Jerman nggak sebanyak di UK, itu dia juga. Makanya harus cari titik titik optimumnya, di mana dari sisi harga, dari sisi ketersediaan energi, ketersediaan bahan baku juga mungkin bisa dipertimbangkan, seperti bahan baku untuk baterai dan lain sebagainya yang bisa ini. Dan gimana caranya meregulasi EBT yang intermiten seperti panel surya dan energi bio yang produksinya tergantung banget sama cuaca, makanya dibutuhkan energi storage.
seperti jelasin nama Mas Fauzi, ngompa air dari atas turun, itu namanya pump hydro storage. Juga itu kalau salah ada beberapa project saya pernah baca di Indonesia lagi dimulai. Menyimpan energi dengan sistem panas seperti yang Mas Indu bilang, namanya Carnot battery. Itu salah satu tema yang menarik juga lagi di riset di Jerman, dan juga kebetulan tema skripsi saya pas sarjana. Makanya ini harus didiversifikasi. Ada yang bilang juga kayak udah go nuklir aja semua, karena nuklir emisi karbonnya rendah banget. Cuma kan nuklir gak tersedia di semua negara, dan beberapa negara itu pun juga ada ketakutan sama nuklir. Jerman adalah salah satu negara yang udah boleh bilang trauma karena kejadian Chernobyl. Jadi semenjak bulan kemarin semua nuklir power plant di Jerman itu udah mati, udah gak berjalan. Makanya ini semua tergantung dengan keadaan sosial budaya di negara itu, acceptance-nya gimana terhadap teknologi itu, ketersediaan energi itu dan bahan baku maksudnya ya, dan lain sebagainya. Maka harus cari titik optimisasi. Oke, Mana jadi yang paling kalau optimal? pertanyaannya, yap, sip. Jadi kalau pertanyaan yang paling efektif yang mana gitu, itu tadi yang tadi Mas Brian dan Mas Ahmad dan juga Mas Indu bilang, ya tergantung gitu ya, di mana, apa, dan bagaimana yang dimanfaatkannya gitu. Yap, pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan penutup di sesi tanya jawab malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman semua jika pertanyaannya belum terjawab di talk show malam hari ini yang ada di chat, yang ada di Slido, mohon maaf. Boleh dong mungkin dari Mas Brian, Mas Ahmad, Mas Indu di-share juga gitu sosial media atau LinkedIn-nya agar kita bisa connect gitu ya, bisa tambah-tambah relasi juga gitu. Karena sudah selesai gitu ya sesi Q&A kita, boleh dong Mas-mas ini kasih closing statement gitu mungkin ya, untuk pesan untuk kita-kita nih, anak-anak muda, bagaimana bisa memanfaatkan dan mengedepankan lagi renewable energy. Boleh dong dari Mas Ahmad Fauzi? Saya pesan ya. Ya, wahai anak muda, jangan biarkan anak cucumu menderita nanti karena kelalaian di masa kini. Jagalah lingkungan dan cintailah alam. Jadi, ayo kita bangun dunia dengan energi bersih dan terbarukan. Oke, mantep banget nih ya. Kita harus bangun energi terbarukan di anak-anak muda. Sip banget. Boleh Mas Brian lanjut di closing statement untuk pesan buat anak-anak muda. Yang paling penting kalau menurut aku untuk sebagai penutup nih, sebagai anak muda jangan pernah harus selalu aus dengan ilmu, mau itu di bidang apapun, mau di bidang energi, mau di bidang AI, whatever. Jadi kalau kalian selalu haus untuk belajar, pasti nanti akan ketemu solusinya, dan pada akhirnya semuanya akan berkembang. Dan always be sustainable. Oke, nice banget nih dari Mas Brian. Boleh Mas Indu untuk closing statement-nya. Kalau saya, apa ya? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun energi terbarukan ke depannya? Itu sih paling. Jadi dari kita untuk kita lagi. Oke, kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Kita memang apalagi di Indonesia nanti 2045 generasi emas Indonesia ya kita-kita ini gitu ya, pemuda-pemuda Indonesia ini yang saat ini lagi merintis gitu. Ayo gitu kembangkan dan juga galakan yang tadi seperti Mas Ahmad bilang, suarakan terus gitu ya energi terbarukan di Indonesia. Oke, sudah hampir 1 jam lebih gitu ya kita berbincang-bincang, berdiskusi bersama 3 speaker kita yang keren-keren banget ini sama teman-teman semua. Nggak kerasa ya hampir di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri gitu ya teman-teman, boleh dong on cam dulu semuanya, kita sesi foto bersama biar ada kenang-kenangan, dokumentasi juga sama speaker-speaker kita yang pada jauh-jauhan gitu ya, di belahan-belahan dunia yang ujung-ujung gitu sama kita di Indonesia. Boleh, aku tunggu sampai jam 8.46 gitu ya. Untuk teman-teman semua siap-siap gitu, mau on cam, rapi-rapi dulu
karena kita ada sesi dokumentasi sebelum kita mengakhiri gitu. Sambil menunggu teman-teman semua on cam biar kita bisa foto bareng-bareng, aku ingetin lagi ya kalau misalnya Zona EBT pada malam hari ini mengajak teman-teman untuk membagikan cerita di sosial media teman-teman semua melalui Instagram. Jangan lupa juga untuk tag di @zonaebt. Nanti akan ada 3 peserta yang ceritanya paling menarik, paling kreatif, yang akan kita hubungi untuk menjadi pemenang di malam hari. Karena sudah jam 8.46, aku minta tolong sama staf Zona EBT ya buat foto bersama kali ini. Oke ya, aku hitung aja gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya dong, boleh. Nah, jempolnya. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you so much buat teman-teman semua, especially buat speaker kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Mas Hindu, Mas Brian, dan juga Mas Ahmad Fauzi atas waktunya. Mungkin jika mas-mas kalian memiliki kesibukan lain, diperkenankan untuk meninggalkan Microsoft Teams terlebih dahulu. Kalau misalnya mau sampai akhir, boleh banget. Boleh untuk mas-mas kalian, jika ada kesibukan lain, boleh meninggalkan Microsoft Teams lebih dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Zona EBT dan teman-teman semua, sudah membagikan informasi dan ide juga udah berdiskusi bersama sama kita di talk show pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, peserta-peserta lainnya, jangan dulu meninggalkan Microsoft Teams ya, karena setelah ini ada presensi dan link feedback yang harus teman-teman isi untuk syarat e-sertifikat gitu. Jadi jangan lupa sebelum meninggalkan Microsoft Teams, teman-teman sudah mengisi presensi dan juga link feedback. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan untuk mengisi dulu ya sebelum meninggalkan Microsoft Teams. Tapi jangan lupa juga nih untuk mengecek website kita, karena di sana kita punya banyak pelatihan, webinar-webinar juga, talk show juga, dari panel surya, biogas, energi terbarukan, mobil listrik, bahkan teman-teman bisa beli mobil listrik di websitenya Zona EBT gitu. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, di Facebook, di YouTube, dan juga websitenya, karena di sana ada topik-topik tentang energi terbarukan, jadi nggak cuma yang spesialis akademik di sana aja nih, aku juga yang bukan dari tentang energi terbarukan, juga bisa banget dapat informasi-informasi up to date di websitenya Zona EBT. Untuk itu aku informasikan terkait sertifikat nih teman-teman, yang biasanya teman-teman tanyakan ya. Untuk sertifikat, nanti akan dikirimkan kurang lebih 3 kali 24 jam, 3 hari dari sekarang. Untuk itu EBT Heroes mohon ditunggu aja ya, nanti akan dikirimkan secara bertahap. Oke, karena sudah hampir jam 9 juga, saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk speaker kita malam hari ini, dan juga untuk teman-teman semua yang udah stay sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman, dan jika sudah mengisi presensi, boleh meninggalkan Microsoft Teams. Saya Vena Dwi pamit undur diri dengan segenap staf dari Zona EBT. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan kami selanjutnya. Bye-bye, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mbak Viana dan Mas Mbak Terima yang lain. kasih. Terima kasih. Wih, cantik sekali. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya,
Dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.